sinyal HP penonton dihilangkan oleh Divan. Sementara bom sudah banyak dipasang. Sebelum penonton datang, kepala petugas keamanan stadion, Ragavan, belum menyadari adanya bahaya. Ragavan masih bisa memesan kari daging dari saudara ipar Gandhi. Divan, yang tidak mengetahui Menon telah ditangkap, memulai misinya. Ruang kontrol keamanan diserang untuk dikuasai. Ragavan tidak berdaya karena keluarganya di rumah juga disandera. Divan telah menguasai stadion sepenuhnya. Gandhi muncul di tribun sebelah barat bersama Menon. Divan dibuat bingung, bagaimana Gandhi bisa lolos dan menyandera ayah angkatnya. Gandhi meminta Divan untuk menonaktifkan bom yang telah dipasang. Apabila itu tidak dilakukan, Gandhi akan menembak mati Menon. Tidak lupa, Gandhi memberikan kode kepada iparnya untuk mengamankan remote control bom atau detonator. Divan tidak mau patuh. Gandhi berkali-kali memukul Menon agar Divan tidak lagi keras kepala. Namun, Divan justru menembak kaki Ragavan. Gandhi tidak mau kalah. Dia juga menembak kaki Menon. Divan dibuat frustasi melihat ayah angkatnya terluka. Menon meminta Divan untuk menekan remote control agar bom meledak. Menon sudah siap mati asal dendamnya terbalaskan. Tapi Gandhi sama sekali tidak takut. Gandhi mempersilahkan Divan melakukannya karena detonator sudah diamankan oleh saudara ipar Gandhi. Divan sudah kalah langkah. Dia tidak menyadari pamannya sempat ada di ruangan itu. Divan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap pamannya. Sementara Gandhi harus mengambil detonator dari kakak iparnya. Menon diborgol di kamar mandi. Gandhi menyuruh seseorang di toilet untuk menjaga Menon. Tak lama kemudian, Gandhi berhasil bertemu dengan kakak iparnya terlebih dahulu. Namun ternyata detonator itu sudah diserahkan kepada Devita yang sedang menonton pertandingan kriket di tribun lapangan. Gandhi menampar iparnya yang begitu ceroboh. Divan dan anak buahnya juga mengetahui bahwa detonator ada di tangan Devita. Gandhi dan Divan harus berlomba untuk mendapatkan detonator itu. Sementara itu, Devita naik ke atas bangunan tribun untuk mengamankan diri. Divan terlihat lebih dekat dengan Devita. Sementara Gandhi terus dihalangi oleh anak buah Divan. Setelah di atas tribun, Divan berhasil menghentikan langkah Devita. Divan meminta Devita untuk menyerahkan detonator itu kepadanya. Namun karena Devita tidak mau, Divan merebutnya secara paksa. Divan tega memukul adik kandungnya sendiri. Gandhi yang menggunakan motor baru akhirnya sampai dan menabrak Divan hingga detonator itu terlepas. Devita yang ketakutan memeluk ayahnya. Pada saat mereka berpelukan, Divan menyerang Gandhi dari belakang. Gandhi pun meladeni putra kandungnya itu untuk bertarung. Mereka kemudian berduel untuk memperebutkan detonator. Gandhi dan Divan sama-sama tangguh. Meskipun sudah tua, gerakan Gandhi tidak kalah cepat. Devita yang tidak mengerti apa-apa hanya berdiri melongo menyaksikan ayah dan kakaknya bertarung. Gandhi sedikit lengah, sehingga Divan berhasil memukulnya. Devita yang ingin menolong ayahnya pun dipukul juga oleh Divan. Meski mereka satu darah, Divan benar-benar tidak memiliki ikatan apapun dengan adik perempuannya. Giliran Divan yang lengah karena merasa sudah di atas angin. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Gandhi, sehingga Divan berhasil dijatuhkan. Gandhi menguasai detonator dan mematikan bomnya. Namun Divan menjadikan Devita sandera. Divan mengancam akan membunuh Devita jika Gandhi tidak menyerahkan detonator. Gandhi berusaha mengingatkan Divan agar sadar dan tidak terus melakukan kesalahan. Gandhi memohon agar Devita dilepaskan. Divan, kau harus ingat, Devita adalah adikmu. Apapun yang dikatakan Menon, kamu tetap darah daging saya, ujar Gandhi. Divan benar-benar